Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Rizky dari kelas 12 IPA 1 akan mempresentasikan materi perkembangan agama Islam di negara Afrika Utara. Perkembangan Islam di negara Afrika Utara, sejak kedatangan Islam, kebudayaan dan peradaban Islam sudah mulai menampakkan perkembangannya. Hal ini ditandai dengan berkembangnya Kairawan yang dibangun oleh Uqban bin Affan pada tahun 50 Hijriah hingga dengan 670 Masehi, yang tidak menjadi kota militer semata, tetapi menjadi satu pusat ilmu peradaban yang cemerlang dalam sejarah Islam. Maka kemajuan peradaban Islam di Afrika Utara bisa dilihat dari aspek ilmu pengetahuannya. Kebijakan Islamisasi yang diterapkan di daerah Afrika Utara secara keseluruhan oleh Musa bin Nusair, walaupun tidak menjadi seluruh penduduknya menganut agama Islam, dapat dikatakan sebagai langkah rintisan bagi proses perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam. Paling tidak, dengan kebijakan itu, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara dan pergaulan di Afrika Utara. Langkah ini sangat efektif, sehingga bahasa Arab dapat menggeser bahasa Latin meskipun ia sangat sedikit mempengaruhi dialog-dialog asli bangsa barbar. Pada gilirannya, kemajuan Islam berbagai disiplin ilmu pengetahuannya, yang berkaitan dengan masalah teologi, hukum, sejarah, sastra, puisi, filsafat, dan biografi. Kemudian, hari semua ditulis dalam bahasa Arab, sehingga muncullah tokoh-tokoh ilmu yang sangat terkenal dalam bidangnya seperti Ibnu Sida, Abu Bakar al-Turtusi yang terkenal dengan Ibnu Abi Randak dengan karyanya Suraj al-Mulk. Sementara dalam ilmu kesehatan dapat dilihat dengan berdirinya sebuah rumah sakit yang besar di Markas. Di bidang kedokteran ada tokoh terkenal yaitu Marwan bin Abdul Malik bin Zuhri yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Zuhri. Ia adalah seorang dokter dan ahli bedah terkenal yang hidup pada zaman Ibnu Rushdi. Kemudian dengan keahlian yang ia miliki, ia mengabdi dirinya kepada Yusuf bin Tafjin, Khalifah Ibnu Al-Murabitun, untuk membantu dalam bidang kedokteran. Ia yang pertama kali memikirkan bronkotomi dengan menunjukkan secara jelas cerai sendi dan patah tulang. Putranya Marwan juga mengikuti jejak ayahnya menjadi ahli bedah dan dokter tentara Yusuf bin Tafjin. Di bidang sejarah dan sosiologi, tokoh Ibnu Khaldun menjadi maestro terbesar dalam sejarah Islam, sehingga ia terkenal sebagai bapak filsafat sejarah dan juga sebagai bapak sosiologi. Kitab sejarah yang terkenal dan ditulis oleh Ibnu Khaldun adalah Kitab Al-Ibar, yang ditulis selama 4 tahun di daerah Oran. Ada karya-karya beliau yang lainnya seperti kitab Muqaddimah. Di bidang geografi Islam, muncul tokoh terkenal di Afrika Utara, yaitu Ibnu Battuta, seorang pengembara Muslim terkenal yang bernama asli Muhammad bin Abdullah. Kumpulan catatan-catatan selama berkeliling merupakan informasi yang bernilai tinggi dalam dunia Islam. Kondisi-kondisi sosial, adat istiadat, hal-hal tentang kehidupan penduduk berbagai bagian dunia. Pada sisi lain, para penguasa dinasti Aghlabiyah sangat peduli terhadap masalah kehidupan intelektual dan mereka memiliki jasa yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan seperti teologi, hukum, dan puisi Maghribi. Dalam hal ilmu hukum, ada seorang lulusan sekolah Kairawan yaitu Sahnun. Ia adalah ahli hukum bermazhab Maliki yang berpengaruh masih terasa sampai sekarang. Aspek sosiologi dan politik. Islam sebagai kekuatan politik memasuki daratan Afrika Utara, berawal semenjak pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab yang dapat menguasai Mesir. Kemudian pada masa pemerintahan Umar bin Affan, tepatnya tahun 35 Hijriah, kekuasaan Islam sampai Tripoli, Tania, bahkan mencapai kawasan Tunisia. Proses persaingan kekuasaan Islam sampai terhenti berkenaan dengan terbunuhnya Utsman bin Affan pada 36 Hijriah. Ketika Muawiyah berkuasa penuh di Damaskus, perluasan daerah kekuasaan terus diusahakan, termasuk kelanjutan perluasan kekuasaan Islam di Afrika Utara. Dengan diangkatnya Amr bin As sebagai gubernur Mesir, maka kebijakan memperluas wilayah kekuasaan Islam dihidupkan kembali pada 50 Hijrah, sebuah kawasan yang akhirnya dikenal dengan nama Kaurawan, yang terletak di wilayah Afrika Utara, dapat dikuasai oleh kaum muslimin yang di bawah pimpinan Uqbah bin Ibnu Nafi. Latar belakang tentang sejarah Islam di Afrika yang merupakan agama pembebas bagi kalangan tertindas dan hegemoni penguasa yang non-Islam seperti Persia dan Romawi. Acap kali dianggap agama
identik dengan darah dan pedang. Anggapan tersebut sama sekali tidaklah terbukti karena Islam merupakan agama pembela bagi kalangan tertindas, tidak terkecuali di wilayah Afrika. Afrika adalah tempat bermacam-macam bangsa dan kebudayaan yang banyak sekali. Afrika adalah negara dengan pertentangan yang sangat mencolok dalam kehidupan yang liar. Di sana juga terdapat banyak masalah termasuk perang, kelaparan, kemiskinan, dan masalah penyakit. Di Afrika terdapat gurun Sahara yang merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Gurun ini terbentang mulai dari Samudra Atlantik di barat hingga Laut Merah di sebelah timur. Sahara meliputi seperempat dari seluruh benua itu. Tokoh-tokoh agama Islam di Afrika Utara. Agama Islam terbesar secara berkelanjutan di Afrika pada masa kekhalifahan Rashidin dan masuk melalui wilayah Mesir, Nubia, Ethiopia, serta Afrika Utara lainnya. Pada awal masuk Islam di Mesir, penduduk Koptik memberikan dukungan karena pasukan Muslim membebaskan mereka dari tekanan kekaisaran Romawi Timur. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, Panglima Amir bin As dan Uqbah bin Nafi memimpinkan pasukan Muslim sehingga Libya, yaitu pada sekitar tahun 20 Hijriah. Selanjutnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, Panglima Abdullah bin Sa'ad dan Abdullah bin Zubair melanjutkan hingga ke Tunisia dan mengalahkan pasukan Bizantium dan Berber. Pada masa kekhalifahan Umayyah terjadi beberapa kali pemberontakan Berber di wilayah Afrika Utara yang berhasil dipadamkan antara lain oleh Panglima Muayyah bin Udaj, Uqbah bin Nafi, Abu al-Muhajir Dinar, Zuhair bin Qais, Hasan bin Nu'man, Musa bin Nusair, dan Tariq bin Ziyad. Penyebaran Islam kemudian tersebar lebih jauh lagi dengan melintis gurun Sahara, terutama oleh kaum Murabitun yang pada abad ke-11 menaklukkan Maroko, Ghana, dan daerah-daerah lainnya. Selanjutnya kaum Muwahhidun melanjutkan ke Afrika Barat dan Afrika Tengah sampai pada 551 Hijriah. Setelah itu timbullah kerajaan-kerajaan Islam yang didirikan oleh suku-suku penduduk asli pedalaman Afrika di Mali, Chad, Sudan, Nubia, Somalia, Zanzibar, Malawi, Kongo, dan Mozambik, yang terus melanjutkan penyebaran agama Islam melalui dakwah dan perdagangan pada abad-abad selanjutnya. Hambatan agama Islam masuk ke negara Afrika Utara. Beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan perkembangan Islam di Afrika Utara adalah keberadaan kerajaan non-Muslim. Menurut dia, para saudagar dan ilmu berperan dalam penyebaran agama Islam di kawasan Afrika Barat. Para pedagang Muslim yang terpelajar banyak membantu kerajaan-kerajaan non-Muslim dalam bidang administrasi kerajaan tersebut. Mereka memfasilitasi perdagangan jarak jauh dengan membuat autoran kontrak kredit dan informasi jaringan. Dari abad ke-18 hingga 13 Masehi, hubungan antara Muslim dan penduduk Afrika Barat mulai meningkat. Sejak saat itu, negara Muslim mulai muncul dan berkembang di Sahel. Sejak itu, raja-raja Afrika mulai mengizinkan Muslim untuk berintegrasi pada abad ke-11. Tahap percampuran. Setelah Islam berkembang pesat di Sub-Sahara, menurut penguasa Afrika mulai mengadopsi Islam. Meskipun penduduk kerajaan itu memiliki kepercayaan dan budaya berbeda, banyak penguasa yang kemudian mencampur Islam dengan budaya dan ajaran lokal. Inilah fase yang disebut para ahli sebagai periode pencampuran. Kekaisaran Mali 1215 hingga 1450 Masehi merupakan kerajaan yang mengadopsi Islam. Wilayah kekuasaannya mencapai Mali modern, Senegal, sebagian Mauritania, dan Guinea. Menurut Hill, Kekaisaran Mali merupakan negara yang terdiri atas sebagai agama dan kelompok budaya. Kaum Muslim memiliki peranan yang penting di pengadilan sebagai pengacara dan penasihat sejatinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.